kondisi di mana seseorang sedang menahan sesuatu yang sifatnya tidak nyaman dan sering dialami adalah saat seseorang sedang menahan amarah. Sesuatu yang terjadi karena tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan harapan, akhirnya kecewa dan ada benih-benih kemarahan di sana. Untuk menahan ini, maka seseorang butuh berdiam diri dulu, di mana dia harus menahan untuk tidak meledak. Ini dalam konteks sabar tentu butuh energi ekstra karena kita pada kondisi sedang menahan sesuatu yang sangat panas di dada, gemuruh, dan setiap saat bisa saja itu meledak menjadi kemarahan yang keluar, kemarahan yang meluap-luap. Pada kondisi ini yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah dari sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita tadi itu. Lalu kemudian dari situ kita bisa menempatkan diri kita pada posisi untuk sedikit demi sedikit membuka diri, menenangkan diri untuk mencari, memungut pelajaran demi pelajaran yang itu kok bisa sampai membuat diri kita mau marah. Karena dalam kondisi yang mengecewakan, dalam kondisi yang tidak sesuai harapan, terkadang malah tersimpan banyak pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil. Misalkan dari kegagalan, dari situ kita bisa evaluasi diri, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian dari lingkungan yang tidak mendukung apa yang kita inginkan, di situ kita bisa juga untuk introspeksi bagian diri kita mana yang perlu diperbaiki. Lalu setelah kita mampu mengambil pelajaran, biasanya kondisi yang panas di dada, amarah di dalam dada ini akan perlahan-lahan mulai mereda. Setelah itu baru kita bisa meneruskan proses mengambil pelajaran itu menjadi sesuatu yang bisa kita syukuri. Untuk bisa mensyukuri sesuatu yang tadinya membuat kita marah, maka ini tentu saja kita harus mampu mengambil manfaat dari kondisi di mata kita seolah-olah mengecewakan, seolah-olah tidak ada gunanya, seolah-olah itu berwajah kegagalan. Tapi percayalah, dalam kondisi itu pasti ada sesuatu yang tetap bisa kita syukuri. Mengapa begitu? Karena dengan kita bisa mengambil pelajaran, dengan kita bisa mengambil hikmah, dengan kita bisa mengambil manfaat, bahkan dalam kondisi apapun, itu akan membuat diri kita bisa lebih baik ke depannya. Utamanya kalau sudah bersyukur, ini akan berefek dan berimbas besar terhadap kenyataan kita di kemudian hari. Karena alurnya bukan kita mendapatkan peristiwa yang menyenangkan dulu lalu bersyukur, tapi justru sebaliknya, kita bersyukur dulu baru keadaan membaik. Kita bersyukur dulu baru kita memperoleh hal-hal yang menyenangkan. Kita bersyukur dulu baru kita punya cara pandang, kita bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih indah. Jadi bersyukur dulu baru semua menjadi lebih indah.